Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai sebuah aplikasi ya. Kita membuat suatu aplikasi berbasis web ya untuk melakukan perhitungan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAO. Nah, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan framework Coordinator ya, dengan database seperti ini desainnya ya. Jadi cuman ada beberapa table ya, 1 2 3 4 6 table ya, untuk data penilaian, alternatif, user, jenis kriteria, dan kriteria. Oke, sebelum kita mencoba aplikasi ini ya, sebaiknya kita bahas dulu mengenai apa itu metode SAO dalam sistem pendukung keputusan ya. Metode SAO merupakan metode yang menggunakan perhitungan atau yang menyediakan jenis-jenis kriteria tertentu ya, yang memiliki bobot hingga nilai akhir yang berbobot akan menjadikan keputusan akhir ya. Yang mana perhitungan yang disebut dengan metode SAO ini ya, simple additive weighting ini, yang mengacu kepada kriteria yang layak menerima sesuai dengan data yang relevan seperti itu. Nah, pada SAO ini ya terdiri dari dua kriteria atau dua jenis kriteria, yaitu ya disebut dengan benefit dan cost ya. Benefit merupakan suatu kriteria ya yang menguntungkan bagi perhitungan, sedangkan cost adalah sebaliknya. Contohnya saja misalkan IPK termasuk ke dalam kriteria benefit, karena semakin tinggi nilai IPK-nya maka peluang untuk mendapatkan beasiswa akan semakin besar. Artinya kalau misalkan metode SAO ini dipergunakan untuk sebagai pendukung keputusan untuk menerima beasiswa gitu, mahasiswa yang akan diberikan beasiswa, maka IPK itu menjadikan termasuk kriteria benefit. Sedangkan untuk penghasilan orang tua termasuk ke dalam kriteria cost ya, karena semakin besar penghasilan orang tua maka peluang mendapatkan beasiswanya itu akan semakin kecil ya. Seperti itu untuk metode SAO. Nah, sebelum kita mencoba aplikasi ini ya, kita akan mencoba dengan melakukan perhitungan. Di sini kita bandingkan, maksud saya itu kita bandingkan dengan menggunakan rumus yang ada di Excel ya, seperti itu. Nah, kita buat suatu simulasi ya, simulasi sistem SPK ini untuk menerima mahasiswa atau untuk mahasiswa memfilter ya, mahasiswa yang berhak atau menerima beasiswa gitu ya, yaitu dengan kriteria seperti ini ya. Ada IPK ya, kriteria IPK, prestasi, kehadiran, penghasilan orang tua, jarak rumah ya. Kita kriterianya kita kasih kode ya supaya mudah nanti 1 C1 C2 sampai C5 ya. Yang mana kriteria ini ada jenisnya atau tipenya ya. Untuk IPK masuk ke tipe benefit ya, prestasi benefit, kehadiran benefit, sedangkan penghasilan orang tua itu cost ya. Terus jarak rumah juga cost. Yang mana kita kasih bobot untuk IPK 25%, untuk prestasi 20%, misalkan untuk kehadiran 20%, untuk penghasilan orang tua 20%, dan untuk jarak dari rumah ke kampus misalkan itu 15%. Ini harus dihitung, bobot ini harus 100% ya. Jangan lebih dari 100% dan juga tidak boleh kurang dari 100%. Jadi harus pas 100%. Nah, selanjutnya kita simulasikan misalkan ada data alternatif atau calon mahasiswa yang akan menerima beasiswa itu ada 5 orang misalkan, yang terdiri dari nama tersebut ini ya, ada 5 orang. Terus masing-masing kita masukkan datanya di sini ya. Jadi kalau untuk metode SAO ini sederhana ya, cuman 3 langkah lah ya.
pertama kita input data, yang kedua normalisasi, yang ketiga mencari nilai preferensinya, lalu kita terakhir mencari rankingnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita telah mencoba di input ya untuk misalkan kriteria 1 ya untuk IPK misalkan data alternatif misalkan Wawan misalkan. Ini 0,5, C2-nya prestasi misal 1, C3-nya 0,7, C4 0,8. Nah, ini untuk C4 masuknya ke kos ya 0,8, C5 juga masuk ke kos itu 1 misalnya seperti ini. Sembarang saja yang isinya, yang penting ini ada aturannya, tidak boleh melebihi 1. Jadi kita menginput di sini dari 0 sampai 1 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita input di sini data input, ini salah satu contoh yang metode SAW yang sederhana ya. Kenapa ini harus diisi 1 dan sebagainya, ini sebetulnya disederhanakan saja seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya kita setelah diinput kita lakukan langkah berikutnya adalah normalisasi metrik ya. Normalisasi metrik R, yang mana normalisasi metrik R ini ya, di sini ada kita isi ya setiap kriterianya itu dengan menggunakan rumus ya. Ada rumus yang untuk benefit ya, kita bagi dua, ada juga rumus yang buat cost ya. Nah, sementara untuk rumus yang benefit di sini, rumus yang benefit kenapa sebut benefit, karena C1 sampai C3 ini kategorinya benefit ya. C1 sampai C3 benefit, C4 sampai C5 adalah cost ya. Nah, untuk benefit kalau ada atribut benefit maka rumusnya itu adalah X ya, X ini ya, X yang dijadikan input dari kriterianya dari alternatif gitu ya, itu dibagi dengan max ya, max yang ada di nilai alternatif yang sesuai, misalnya C1 maxnya di C1 berapa gitu kan, C2 maxnya berapa, C3 maxnya berapa. Nah, di sini karena di posisinya di kriteria 1 C1 maka maxnya adalah di C1, yang mana perhitungannya adalah B4 ya, B4 dibagi max antara B4 sampai B8 di sini. Jadi B4 ini langsung dibagi dengan maxnya dari B4 sampai B8. Oke, maxnya berarti 1 ya, berarti B4 0,5 dibagi 1 seolah-olah sebetulnya. Nah, untuk C2 pun sama, ya ini pun benefit ya, rumusnya sama. Jadi cari di sini berarti C4 dibagi C4 maxnya C4 antara C4 sampai C8. Untuk C3 sama karena benefit. Nah, untuk C4 itu berbeda ya. Untuk C4 berbeda kenapa? Karena di sini adalah cost ya, dia memiliki atribut cost. Nah, untuk rumus atribut cost ini sendiri di sini kan itu kebalikan dari yang tadi. Jadi kita cari minnya ya, yang dari E4 sampai E8 di sini bisa dibagi dengan si data nilai dari alternatif ini kriteria 4 ya, C4 seperti ini. Nah, maka rumusnya adalah min E4 ya. Jadi rumusnya min E4 sampai E8 ya dibagi E4. Nah, di sini rumusnya. Nah, untuk C5 pun sama ya, C5 sama, ini untuk C5 sama. Nah, nanti kalau udah ini data telah diisi ya, kita cukup mengcopy saja ya, seperti ya, mengcopy dari atas ke bawah, misalnya contoh ini copy atas ke bawah. Jadi kalau kita coba di copy secara itu lebih cepat itu ya, lebih cepat. Oke. Nah, sekarang untuk normalisasi kita udah dapat ya. Normalisasi ini hasil normalisasi. Nah, ini untuk bobot ya. Untuk bobot nih apa sih 0,25 apa 0,2 apa dan 0,15 itu dari mana gitu. Nah, ini sebetulnya bobot ini adalah yang 25% ini
ya, dibagi 100 ya, hasilnya jadi 0,25. Ini tujuannya untuk dinormalisasi ya, disesuaikan dengan data normalisasi metrik ya, yang mana data tersebut tidak boleh melebihi angka 1 seperti itu ya. Nah, ini untuk bobot udah. Selanjutnya langkah berikutnya, karena ini untuk metode SAW ini sangat sederhana ya. Langkah berikutnya adalah kita melakukan menghitung nilai preferensi ya, artinya mengkalikan antara bobot ataupun nilai dari yang telah dinormalisasi tadi dengan bobotnya. Misalkan tadi kan 0,5 dikali, ya kan bobotnya ini kan bobotnya ini berapa sih, 0,5 kali 0,25, maka hasilnya disimpan di sini ya. Untuk C2 sama, jadi antara bobot dikalikan. C3 juga sama, ini dikali dengan bobotnya. Untuk C4 juga ini sama ya, ini dikalikan dengan bobotnya. C5 pun sama, C5 di sini ya, C5 ini dikalikan dengan bobotnya, hasil ini dikali dengan bobot. Jadi rumusnya sama, kalau untuk yang di bawah itu sama, tinggal kita kopikan saja ke bawah ya, bisa di blok ini gitu kan. Kalau setelah dapat kita copy ke bawah, nilainya pasti sama seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan menghitung nilai preferensi, maka kita langsung dijumlahkan saja di sini kan, jumlahkan. Dan hasilnya kita setelah jumlahkan, maka tentunya kita cari nilai tertinggi sampai terendah itu kan. Nah, itu dengan melakukan perankingan ya, Oke, di sini udah langsung ketemu bahwa yang dapat beasiswa itu adalah alternatif nomor 2 ya, Alfa misalnya di sini kan nomor 1. Terus ada juga Doni Damara itu nomor 2, sedangkan Wawan nomor 3 seperti itu. Nah, ini sepertinya kalau menggunakan rumus Excel yang dengan metode SAW yang sederhana ya, seperti ini. Nah, kita coba dengan menggunakan, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi berbasis web ya. Ya, ini dengan menggunakan CodeIgniter. Kita coba ya, saya membuat ini, dibuat sederhana saja. Misalkan kita masuk ke sini. Nah, oke. Nah, kita masuk di dalam dashboard ya. Dashboard di sini hanya beberapa data menu ya, menu data kriteria, yaitu untuk menentukan kriteria ini kita masukkan ya, mana benefit, mana cost, dan juga nama kriterianya apa, kode kriterianya apa, disimpan di sini ya, kriteria. Selanjutnya untuk data alternatif, berarti data kandidat atau orang atau mahasiswa yang akan kita seleksi atau kita filter lah gitu ya, untuk mereka yang mendapatkan yang berhak mendapatkan beasiswa. Nah, selanjutnya ini data penilaian, ini adalah data input yang tadi dicontohkan di sini ya. Ini untuk data penilaiannya seperti ini, kita input. Nah, selanjutnya ini data perhitungan. Kalau data perhitungan adalah data menghitung dengan metode SAW, langsung kita coba untuk mencetaknya nanti ya dalam bentuk PDF misalnya seperti itu untuk bahan laporan. Nah, langkah pertama setelah masuk ke dashboard, berarti kita tentukan dulu kriterianya ya. Karena ini masih kosong ya, ini masih kosong, data belum tersedia, masih kosong, maka kita tambahkan data. Nah, tambahkan data berarti di sini kita masukkan kode kriteria ya. Kode kriteria yang mana, kita tinggal, kalau ini kan contoh kita bandingkan dengan yang perhitungan yang Excel ya. C1 ini kan kriteria C1 IPK, C2 prestasi, tipenya benefit. C1 IPK, C1 ya namanya IPK, terus kriterianya adalah benefit, terus bobotnya berapa, kita cek bobotnya adalah 25%, bobotnya 25, berarti tinggal 25 aja gitu kan. Lalu kita simpan.
Nah, ini masuk satu ya, C1. Terus kita lakukan juga untuk yang C2-nya. C2-nya itu apa? C2-nya kita cek prestasi ya. C2 ini prestasi. Prestasi. Nah, ini masuknya benefit ya. Masuknya benefit, ini besar bobotnya 20%, 20%, 20%. Simpan. Terus tambahkan lagi C3 kehadiran untuk ini juga benefit bobotnya 20%. Selanjutnya C4. Nah, ini C4 cost ya, C4 cost penghasilan ortu 20%. Penghasilan ortu 20%. Cost penghasilan ortu ya. Ini 20%. Kita simpan. Selanjutnya tambahkan datanya lagi. Jarak rumah ya, C5 ya. C5 jarak rumah. Ini cost jarak rumah itu adalah 15%. Oke, kita coba cek benar enggak. Benefit C1, C2, C3, C4, C5, IPK prestasi kehadiran penghasilan ortu jarak rumah 25, 20, 20, 20, 15. Nah, ini jumlahnya 100%. Jadi tidak boleh kurang dan atau melebihi dari 100%. Ini udah tepat ya, udah sesuai dengan contoh yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya berarti kita masukkan data alternatif. Yang data alternatif ini kita masukkan nama-nama ini ya. Ini udah masuk ya. Berarti kita masuk ke data alternatif. Kita masuk ke data alternatif. Kita misalkan isi nama mahasiswa, misalkan NPM-nya misalkan seperti ini. Terus angkatannya ini opsional ya, opsional saja, misalkan nama saya oke. Terus misalkan kita isi tes alamatnya misalnya Purwakarta, nomor teleponnya 0817 misalnya. Kita simpan. Nah, ini untuk data alternatif ya. Kita bikin berarti yang lainnya juga sama ya. Berarti namanya siapa lagi? Alfa misalnya. Tambahkan bebas ya. Misalkan tadi informatika juga. Ini misalkan tes 2. Telepon juga sembarangan, bisa alamatnya misalkan Jakarta. Simpan. Oke, selanjutnya namanya siapa? Oke, Doni Damara. Tambahkan, percepat saja ya. Misalkan Doni Damara. Oke, misalkan ini
ini sistem informasi kan alamatnya di Bandung ya, gambarnya bebas lah, simpan, terus tambah lagi Elon Musk informasi misalnya, nomornya bebas, alamatnya misalkan Garut, satu lagi kita isi Sandra Bullock, kelaminnya perempuan ya, wanita, misalnya Sandra Bullock, misalkan tadi informatika, alamat nomor HP-nya misalkan bebas, ini misalkan di misalnya Sumedang. Oke, kita simpan. Sinonimnya supaya sama kita edit ya, supaya sama. Ini juga sama, kita tambahin 0. Nah, ini untuk data alternatif ya, artinya data mahasiswa atau data orang yang akan kita ambil nanti untuk diberikan beasiswa misalkan. Oke, ada 5 orang, kita sesuaikan sesuai dengan namanya ya, dengan yang ada ini. Nah, selanjutnya setelah data alternatif kita di input, selanjutnya kita penginputan data nilai. Jadi nilai yang ada di sini kita pindahkan ke aplikasi ini. Nah, alternatif mudah berarti yang bawahnya data penilaian. Nah, di sini nama yang tadi udah masuk di sini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menginput C1, C2 ya. C1 itu apa? IPK, C2 prestasi, ya, C3 kehadiran, C4 penghasilan ortu, C5 jarak rumah. Nah, kita tinggal klik aja aksi di sini ya. Selanjutnya kita pindahkan saja. Misalkan ini 0,5 di sini kan 0,5 1 0,7 0,8 1 0,5 ya 1 0,8 0,7 1. Kita simpan. Nah, data udah masuk. Waktu balik 0,7 0,8 di sini. Ini mudah, sangat mudah sekali, tinggal inputnya langsung tersimpan di database. Nah, selanjutnya untuk data alternatif berikutnya kita isikan juga, misalnya di sini 1 0,5 0,6 0,9 0,2 1 0,5 0,6 0,9 0,2 berapa 1, kita cek lupa lagi, 1 0,5 0,9 0,9 0,2 tersimpan. Untuk yang lainnya yang Doni Damara 0,9 0,3 1 0,6 0,8 0,9 0,3 1 ya 0,8 0,6 ya 0,8. Nah, kan mudah sekali. Selanjutnya untuk data Elon Musk 0,5 0,8 0,3 0,5
0,8, 0,3. Kita cek lagi 1, 0,7, 1, 0,7. Jadi sebetulnya hanya menginput satu kali ini saja ya, yang nantinya kita tinggal disimpan dan otomatis sistem akan menghitung ya, tanpa membuat rumus lagi. Selanjutnya standar bulk 0,7, 0,2, 0,8, 0,7 ya, 0,2, 0,8 ya, 0,6 dan 1. Oke. Untuk memastikan benar ini sesuai enggak dengan yang di Excel, kita lihat dulu 0,5197 ini benar, C2 nya 1, 1,5, 0,3, 0,8, 0,2 betul, C3 nya 0,7, 0,6, 1, 0,3, 0,8 betul, C4 nya 0,8, 0,9, 0,6, 1, 0, betul, C5 nya 1, 0,2, 0,8, 0,7, 1 betul. Nah ini otomatis ya, kita sudah menginput tadi, barusan kita input dan langsung kita dapat langsung perhitungan dan bisa lihat hasilnya. Data perhitungan secepat ini karena kita membuatnya tidak melakukan perhitungan langsung ke database ya, tidak disimpan dulu ke database, ini dihitung langsung melalui atau menggunakan PHP ya, menggunakan PHP. C1 IPK, C2 prestasi, C3 kehadiran, C4 penghasilan auto, C5 adalah jarak dari rumah. Ini untuk data penilaiannya ya, termasuk benefit atau tidaknya udah dimasukkan di sini ya, kita udah dapat ya nilainya. Selanjutnya setelah itu kita lakukan normalisasi ya, normalisasi yang contohnya yang dari Excel kan ini kan normalisasi. Nah kita tidak menghitung lagi dengan menggunakan rumus dan mengecek dengan rumus. Nah ini udah masuk ke sini, kita cek aja C1 sama enggak dengan yang ada di sini. C1 0,5 tuh, 0,5, 1, 0,9, 5, 0,5, 0,7. Kita cek aja 0,1, 1, 0,9, 0,5, 0,7. Nah ini sesuai ya, sama C5 pun sama, ini pas sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jadi kalau kita misalkan nah itu contohkan gini aja lah ya, contoh untuk normalisasi metrik ya, normalisasi metrik kita cek normalisasi metrik untuk C2 ini. Ini sesuai ya, untuk C1 nya sini kan C1 ya, sip. Ini udah masuk sesuai. Nah selanjutnya setelah normalisasi udah benar, udah berarti kan rumus yang digunakan di coordinator kita itu di framework web kita di PHP nya gitu udah benar, maka nah ini untuk bobot otomatis kita normalisasi juga ya, tidak 25% lagi tapi dengan normalisasi ya. Oke, selanjutnya nah di sini udah langsung melakukan perhitungan, artinya perkalian seperti tadi ya, nilai preferensi tadi dikalikan dengan matriknya juga dengan nilai bobot kriteria, matrik nilai bobot kriteria. Nah, di sini setelah dikalikan dengan nilai bobot kriterianya gitu kan, maka dihasilkan 0,25 ya. Nah, kalau di sini contohnya ini setelah dikalikan dengan nilai bobotnya yang tadi. Oke, nah ini lihat aja nanti. Kawan udah nih dapatnya, ini sesuai ya. Nah di sini ada sedikit berbeda ya untuk C ini, karena memang koma-komanya dia langsung menjumlah ya, tergantung dari itunya. 0,3, 0,15, 0,7. Oh 0,15 ini kan, kalau ini hasil ya, kalau ini hasil 0,15, 0,045. Nah di sini kan 0,37 kan
berarti kan dibulatkan, berarti kan nggak masalah sih sebetulnya. Nah seperti itu, jadi kita udah mendapatkan nilai untuk preferensinya udah dapat ya, preferensi udah dapat. Nah terakhir untuk perankingan, berarti kan dijumlahkan di sini kan, hasilnya ini dicari nilai tertinggi. Nah kita tidak menggunakan rumus lagi untuk ranking, karena sistem udah melakukan perhitungan dengan otomatis ya, dan langsung mengarahkan, berbeda dengan ini kan ya, berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan nggak menyusun ya rankingnya, satu itunya nggak dari atas, nggak langsung dipindahin gitu maksudnya. Nah kalau dari sistem ini udah langsung yang ranking pertama langsung di atas posisinya, di sorting descending ya, berdasarkan nilai terbesar dari hasil yang didapatkan dari perhitungan preferensi ini ya. Nah ini dapat di sini. Nah siapa yang dapatnya? Oh ternyata dengan atas nama Bisan Halpat dan nama Doni Damara ya, dapat dia mendapatkan ranking 1 dan 2 dan berhak untuk mendapatkan beasiswa. Nah ini salah satu aplikasi yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan dan sangat efisien ya, dengan sangat perhitungan juga sangat cepat. Nah itu salah satu contohnya. Nah selanjutnya terakhir kita melakukan cetak data. Setelah melakukan perhitungan kita cetak data. Misalkan kita dibutuhkan data ini untuk keperluan misalkan dilaporkan ke prodi atau dilaporkan ke pihak yang membutuhkan seperti itu ya. Nah ini udah di print out, boleh katakan udah menjadi file PDF dan bisa dikirim dan untuk diproses ke tahapan berikutnya. Nah ini ya contohnya untuk aplikasi yang saya buat dengan menggunakan Codeignator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.